Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, setelah kita menunaikan salat Jumat, maka dilanjutkan dengan taklim. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengungkap beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan para sahabat, akan meninggalkan umat ini. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidaklah seperti wasiat yang dilakukan oleh kebanyakan manusia hari ini, di mana wasiat yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin atau manusia secara umum adalah wasiat tentang dunia. Karena tentunya telah menimpa kepada kita penyakit wahan, yaitu hubud dunia wa karahiyatul maut. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seperti dalam hadis yang maknanya, tidaklah serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kambing-kambing itu lebih rakus dari manusia kepada dunia, yang menunjukkan bahwa manusia lebih rakus ketimbang seekor serigala yang lapar. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah angan-angan manusia kepada dunia akan berhenti kecuali mulutnya telah disumpel oleh tanah. Apabila seseorang itu telah masuk liang lahat dan telah meninggal dunia, maka berhentilah angan-angan tentang dunia. Maka tentunya kita hari ini wasiat itu dunia. Sawah yang di sana hati-hati, nah Bapak wasiatkan untuk anak pertama, saya wasiatkan untuk ini. Toko yang di sana, perusahaan yang di sana, diwanti-wanti hati-hati nanti ada saingan dan sebagainya. Tetapi para nabi, para rasul dan nabi kita Muhammad SAW tidak mewasiatkan itu semua. Kita melihat apa yang terjadi kepada Yakub alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu memperhatikan atau mendengar kisah ketika syakratul maut telah mendatangi kepada Yakub alaihissalam, ketika dia berkata kepada anak dan cucunya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia?
Jadi lihatlah di sini bahwa Yakub alaihissalam memastikan tentang akidah putra-putranya, meyakinkan ataupun memastikan tentang apa yang diyakini oleh para putranya. Maka mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan tetap menyembah Tuhanmu, yaitu Allah, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilah yang satu, yaitu Allah, dan kami pun berserah diri kepadanya. Artinya komitmen dalam Islam dan tauhid. Maka inilah para nabi, para rasul ketika datang kepada mereka kematian. Hal ini berbeda dengan apa yang menimpa kepada kita, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Apa saja? Ketika telah mendekati kematiannya, wasiat-wasiat Rasulullah SAW tidak ada yang berkaitan dengan dunia, dan tidak ada yang berkaitan dengan harta. Maka wasiat yang beliau wasiatkan kepada sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim setelah beliau bersama para sahabat 13 tahun di Mekah dan 9 tahun di Madinah, dan akan memasuki tahun yang ke-10, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dan menyerukan kepada para sahabat untuk menunaikan ibadah haji. Karena di sini akan menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna, dan beliau telah menyempurnakan apa? Islam. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Faqala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha tis'a sinin wa lam yahuj. Thumma adina fil nasi fil ashirah anna Rasulullah sallallahu hajja. Sesungguhnya Nabi sallallahu telah berdiam diri ataupun telah hijrah ke Madinah dan telah tinggal di Madinah selama 9 tahun, dan beliau belum sempat apa? Haji. Lalu beliau mengizinkan kepada manusia dan mengajak kepada kaum muslimin untuk haji pada tahun yang ke-10-nya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat dan meninggalkan umat ini kecuali beliau telah menyempurnakan agama ini dan telah mengajarkan agama ini kepada para sahabatnya. Dan inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dinamakan haji wada. Haji apa? Perpisahan. Maka beliau menyampaikan beberapa wasiat yang sangat banyak ketika dalam haji itu. Salah satunya adalah ketika beliau di Arafah, dan beliau membacakan ayat dan turun ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina. Yang Abu Bakar menangis ketika membacakan ayat ini. Dan tidak ada sahabat yang lain yang menangis ketika beliau ketika mendengar ayat ini. Kenapa para sahabat yang lain tidak menangis? Karena kefakihannya tidak seperti kefakihan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq memahami ketika mendengar ayat ini bahwa tidaklah Rasul ataupun seorang Rasul diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala, meninggalkan umatnya kecuali setelah menyempurnakan apa? Agamanya, dan telah menunjukkan umatnya kepada yang terbaik, dan telah melarang umatnya dari setiap yang memberi
madarat kepada mereka. Maka ketika turun ayat ini dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah menangis karena beliau mengetahui akan dekatnya masa kematian, wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di Arafah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wasiat yang sangat agung. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala kullu syai'in fi amril jahiliyah tahta qadami mawdu'un wa dinamul jahiliyah mawdu'ah wa inna awala dima'un udi'a fi dima'ina dami Ibni Abi Rabi' al-Haris al-Hadis. Lihat kepada bagian dari hadis ini, dan merupakan salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Beliau mengatakan ketika di Arafah, sesungguhnya darah kalian dan kehormatan kalian dan harta-harta kalian adalah haram atas kalian. Jadi di sini para sahabat ridwanullahi taala alaihim diajarkan tentang keadilan dan dilarang melakukan apa? Kedzaliman berkaitan dengan darah dan berkaitan dengan apa? Harta. Haram bagi kalian seperti haramnya hari ini. Itu hari-hari yang dimana para sahabat ketika menunaikan ibadah haji ya, dilarang beberapa perkara. Dan di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dinamakan dengan syahrul apa? Yang dilarang, bulan-bulan yang haram, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian apa? Muharram, kemudian Rajab. Fi baladikum hadza, di kota ini, yaitu yang dimaksud batasan tanah haram. Tidak boleh memburu binatangnya, tidak boleh menebang pohonnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya setiap perkara jahiliyah, baik yang berkaitan dengan akidah, itu yang bertentangan dengan Islam, baik yang berkaitan dengan amalan, baik yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dengan muamalah, maka harus ditinggalkan. Dan dengan sebab itu orang akan hina ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan setiap orang yang apa? Yang meninggalkan perkara-perkara jahiliyah dan dia berpegang teguh kepada Islam. Nah, ini wasiat Nabi SAW ketika apa? Di Arafah bagiannya. Jadi tidak ada wasiat yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertambah nangisnya ketika beliau mendengar Nabi SAW mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, warfa usba'uhu ila sama, ila rafiqil a'la. Dan Nabi SAW mengungkapkan ungkapan Allahumma syhad, semoga engkau Allah menyaksikan aku bahwa aku telah menyampaikan seluruh apa yang engkau risalahkan kepadaku. Dan Abu Bakar As-Siddiq bertambah menangis ketika beliau menyampaikan ini. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kesaksian kepada para sahabat dengan mengatakan Allah qad balagtu, qalu bala. Bukankah atau tidaklah aku telah menyampaikan seluruh apa yang Allah firmankan dan wahyukan kepadaku? Maka para sahabat pun mengatakan iya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar menangis dan bertambah nangisnya ketika mendengar perkataan Nabi SAW ini. Karena ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat ini dan berdoa dengan kalimat ini, menunjukkan
alangkah dekatnya apa? Kebersamaan Nabi SAW dengan para sahabat. Kebersamaan Nabi SAW dengan umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis-hadis yang lainnya. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat ketika para sahabat berada di Jamarat. Jamarat itu tempat apa? Melontar. Maka beliau pun mengatakan kepada para sahabat, litakhudu manasikakum. Wa fi riwayatin khuddu ani manasikakum fa inni la adri la allila ahujja ba'da hajjati hadhihi. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, ambillah dariku manasik haji kalian. Dalam satu riwayat, bermanasiklah kalian sebagaimana kalian melihat dariku, sebab aku tidak tahu bahwa tahun depan aku bisa haji lagi. Ini kalimat diplomasi yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak akan hidup sampai haji lagi. Maka Nabi SAW memberikan satu peringatan dan wasiat kepada para sahabat untuk mengambil sunnahnya. Walaupun di sini disebutkan bagian adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan haji. Kemudian Nabi SAW menyebutkan nasihat yang lainnya ketika beliau berada di atas kendaraannya. Ketika beliau berada di atas kendaraannya, faqala, lalu beliau mengatakan, dan di situ ada seorang sahabat yang bernama Bilal dan Usamah ibnu Zaid. Jadi ada dua sahabat, di situ adalah Bilal dan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau mengucapkan satu ucapan yang aku mendengarnya. Qala, in ummira alaikum abdun mujaddaun aswadun yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Lihat. Beliau mengatakan, apabila kalian dipimpin oleh seseorang yang berkulit hitam, berbadan tidak sempurna, jadi kulit hitam, mungkin ada cacatnya, tapi memimpin kalian dengan kitab Allah, tetapi membawa kalian kepada kitab Allah, maka dengarlah dan taatlah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan yang mutlak adalah kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada seseorang, bukan kepada manusia. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini, ditakdirkan yang memimpin kita, yang mengajak kita adalah orang yang memiliki kekurangan dalam bentuk fisik. Maka apa yang diserukannya wajib kita turuti dan ikuti apabila itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini wasiat Nabi SAW kepada kita. Kenapa beliau mewasiatkan ini? Sebab di akhir zaman orang akan memandang manusia itu yang memiliki kedudukan, yang memiliki harta, yang memiliki jabatan. Dan orang akan menimbang kebenaran apabila datang dari semua orang ini. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita dan mewasiatkan para sahabat pada waktu itu agar yang kita dengar adalah orang
yang dia berkata dengan kitab Allah. Maka dengan itu Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aita rajulan yatiru fis sama aw yamshi 'alal ma fala tagtar bi annahu awliyaullah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara dan dia berjalan di air, maka janganlah engkau tertipu kalau dia adalah wali Allah. Uji ucapannya, uji perbuatannya. Kalau perbuatannya dan ucapannya sejalan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah wali Allah. Tapi apabila ucapannya, perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah dia adalah wali syaitan. Ya, demikianlah Imam Syafi'i juga mewasiatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Yaumun Nahar. Itu hari yang ke-10. Bagaimana? Dalam hadis Abi Bakrah qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bihatamihi wa zimamihi wa khataban nas faqala atadruna ayyu min hadha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta dhanana annahu samiyahu bi ghairi ismihi faqala alaysa yaumun nahar qulna bala ya Rasulullah qala ayu syahrin hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta dhanana annahu sayusammihi bi ghairi ismi faqala alaysa hadza dzilhijjah qulna bala ya Rasulullah qala ayu baladin hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam fasakata hatta dhanana annahu sayusammihi bi ghairi ismi faqala alaysat baldatul haram qulna bala ya Rasulullah qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi balaikum hada wa satalqawna rabbakum fayas'alunakum an a'malikum fala tarji'u ba'di kufaran aw dhalalan yadribu riqaba ba'd alla yubalighu syahid minkumul ghaib alla hal balagtu faqulna ay qala sahabah bala syahidna. Lihat di sini wasiat ini disampaikan dalam dua tempat ketika dalam haji wada. Maka Rasulullah SAW berkata ketika beliau berada duduk di atas untanya dan para sahabat memegang tali kekangnya itu. Lalu beliau menghutbahi para sahabat. Lalu beliau bertanya, tahukah hari ini hari apa? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau diam dan kami menyangka bahwa beliau akan menamai bukan namanya. Lalu beliau mengatakan, bukankah ini adalah Yaumun Nahar? Maka para sahabat, iya. Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah bulan ini bulan apa? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu beliau berdiam sehingga kami menyangka bahwa beliau akan memberi nama bukan namanya. Lalu beliau mengatakan, bukankah kalian tahu bahwasanya ini adalah Dzulhijjah? Maka para sahabat mengatakan, iya. Tahukah ini apa? Tahukah kota apa ini? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu beliau berdiam dan kami menyangka bahwa beliau akan mengganti nama dan tidak akan menyebutkan dengan namanya. Lalu baginda Rasul mengatakan, tidaklah kalian tahu bahwa ini adalah yang dinamakan tanah haram? Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau menyebutkan kalimat, ya, dan nanti saya akan berikan faidah sedikit. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun. Sesungguhnya jiwa-jiwa kalian, artinya darah-darah kalian,
Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu wasiat Nabi SAW ketika akan meninggalkan umatnya adalah berkaitan dengan harta dan jiwa. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah taala? Sebab barang siapa yang mengalirkan darah manusia dengan tanpa sebab syar'i, maka ancamannya adalah neraka dan lama di neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka dan lama di nerakanya. Walaupun tidak kekal dalam arti tidak sama sekali tidak akan masuk apa? Surga. Selama dia bertauhid akan masuk surga, akan tetapi lama apa? Di nerakanya. Dan barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan dolim, maka Nabi SAW memberikan contoh. Man dolama qayda sibrin minal ardi tawaquhu yaumal qiyamati bisab'i aradhin. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara dolim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan bumi dengan 7 lapis bumi nanti yaumal qiyamah. Nah, ini ancaman orang yang mendolimi walaupun sejengkal apa? Tanah. Maka Nabi SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum. Kemudian wa a'radakum. Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga siapa? At-ta'an wal la'an. Orang yang senantiasa melaknat dan orang yang senantiasa apa? Mencaci, itu tidak layak untuk menjadi penghuni surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka namimah. Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kamu adalah satu, yaitu Allah. Sesungguhnya Bapa kalian adalah satu, yaitu Adam alaihissalam. Tidak ada keutamaan antara Arab dengan orang asing, dan tidak ada orang asing yang utama daripada orang Arab. Yang berkulit putih dengan kulit hitam, tidak ada keutamaan. Hanyalah keutamaan dengan takwa, kata Nabi SAW. Dan ini sesuai dengan ayat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Nabi SAW menjelaskan nasihat kepada para sahabat bahwa ingatlah, seseorang itu dimuliakan nanti yaumal qiyamah laisa binasabin wa laisa li ajli qabilah wa laisa li ajli manasib walakin li ajli taqwa. Ingatlah bahwa kemuliaan dan kedudukan tinggi nanti yaumal qiyamah bukanlah karena nasab, bukanlah karena kedudukan, bukanlah karena keturunan, tetapi kemuliaan hanyalah dengan takwa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan orang sebagai ahlul bait itu bukan jaminan bahwa dia akan selamat dari api neraka. Dan dia akan dimuliakan di surga. Sebab jamaah yang dirahmati Allah taala, kemuliaan di surga, selamatnya orang dari neraka hanyalah dengan apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Maka oleh sebab itu para ibu yang dirahmati Allah taala, lihat ya dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang wanita. Di mana di sini wanita tidak lepas dari 4 rumpun wanita. Yang pertama, wanita yang tidak solehah memiliki suami yang soleh. Allah Ta'ala mengkisahkan siapa? Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kedua suaminya adalah soleh, tetapi kedua istrinya adalah tidak soleh. Fakhanatahuma falam yugni anhuma. Maka kesolehan suaminya tidak memberikan kebaikan kepada dia.
dan tidak menyelamatkan dia dari murka Allah, bahkan dikatakan kepadanya, masuklah ke neraka dengan kekal. Yang kedua, seorang istri yang solehah, suaminya tidak soleh. Allah mengkisahkan tentang Aisyah yang suaminya Fir'aun laknatullah. Maka dia menjadi penghuni surga walaupun suaminya tidak masuk apa? Ke surga. Yang ketiga apa? Seorang wanita yang tidak punya suami. Allah mencontohkan siapa? Maryam alaihassalam. Dia tidak punya suami, tapi solehah, maka Allah Ta'ala menyelamatkan dari api neraka. Dan beliau adalah orang yang kunut kepada Allah, artinya taat dan menjaga ketaatannya. Ya, tentunya yang sangat mulia adalah apa? Suaminya soleh, istrinya apa? Maka akan dikatakan apa? Udhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dengan istri-istri kalian apa? Ke surga. Saya bikin judulnya apa? Temani aku ke surga. Ya, ada judul di Roja, judulnya Temani Aku ke Surga. Di situ menunjukkan bagaimana istri yang menemani suaminya apa? Ke surga. Dan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, keberadaan wanita yang solehah, nanti suaminya siapa gitu di surga. Nah, pertama para ulama mengatakan, kalau seorang wanita sambil meninggal dunia suaminya satu, ya, dan suaminya ke surga, maka suami di surga adalah suami ketika dia apa? Di dunia. Karena berdasarkan tadi ayat, udhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yang kedua, orang yang didahului mati oleh suaminya. Jadi dia mati setelah suaminya apa? Meninggal dunia. Nah, ini ada, kalau dia tidak menikah lagi sehingga dia juga meninggal apa? Dunia, maka suaminya dia adalah suaminya ketika dia apa? Di surga. Artinya di surga suaminya dia ketika di dunia. Yang ketiga, kalau seorang ditinggal mati oleh suaminya dan dia nikah dengan laki-laki yang lain, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Jadi dengan suami yang keduanya gitu. Dia di surganya. Jadi dia di surganya. Nah, kalau seseorang yang masuk surga dari seorang wanita dan dia memiliki suami tapi tidak ke surga, naudzubillah min dzalik. Atau dimungkinkan seorang wanita yang tidak pernah punya suami, maka para ulama menjelaskan Allah Ta'ala akan menikahkan dengan laki-laki di surga. Karena para ulama mengatakan hurun in bagi perempuan juga seperti hurun in bagi laki-laki. Jadi kata Nabi SAW, maaf para ibu, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jadi di surga itu tidak ada nenek-nenek. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ajuzun. Kakek-kakek Pak, tidak ada yang masuk surga, maaf ya. Sebab Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata azuzun. Tidak akan masuk surga orang yang telah tua renta. Kenapa? Sebab nanti ke surga itu akan muda kembali maksudnya. Tidak ada yang tua. Jadi udah ke surga nanti berwajah muda kembali, nggak ada yang peot-peot ya. Ya, nanti kuat ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda yang belum nikah barangkali dan udah nikah juga, ingat ya bahwa istri di surga itu tidak akan pernah hilang perawannya. Jadi setiap dijima maka akan kembali perawannya. Dan itu keutamaan bagi penghuni surga ya. Itu beberapa wasiat. Dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lihat salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari tasyrik. Beliau mengatakan,
Inna syaitana qad ya'isa an ya'buda bi ardikum. Yani an yu'bada bi ardikum. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa dzalik mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu. Inni qad taraktu fikum ma in ta'sabtum bihi lan tadilu abada kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Belum mengatakan sesungguhnya syaitan telah apa? Telah selesai atau bosan ya. Merasa capek. Ya, artinya di sini yang berkaitan dengan kesyirikan pada waktu itu gitu. Dan mengabdinya manusia kepada siapa? Kepada syaitan. Jadi syaitan laknatullah ya. Kalau menjadikan orang beriman itu kafir, maka syaitan itu dianggap apa? Berat ya. Tetapi syaitan laknatullah itu akan menjadikan kebanyakan orang itu lalai kepada perkara-perkara yang sebenarnya besar, tapi mereka menganggapnya apa? Sepele. Oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lafhan dan kitab Madarijus Salikin bahwa syaitan itu akan menggoda kita dengan 6 tahapan. Yang pertama mengajak syirik, jika tidak mampu maka mengajak untuk berbuat bidah. Kalau tidak mampu maka mengajak kita berbuat dosa besar. Kalau tidak mampu maka dia mengajak kita agar terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau tidak mampu maka syaitan menggelincirkan kita agar berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh tapi mubalaghah. Makan halal, yang halal boleh, tapi jangan banyak makan. Karena banyak makan menyebabkan orang itu malas. Banyak tidur, banyak berkumpul. Ya, berkumpul dengan teman baik, tapi kalau kebanyakan ya mematikan hati. Mulai kita bertanya tentang bagaimana keluarga antum nanti, yang dibicarakan apa, tentang ngasna aja terus ya. Biasanya gitu. Kesananya ngawur gitu. Ya. Kemudian apa? Jika tidak mampu menggelincirkan orang dari poin ini, maka kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan itu akan menggelincirkan kita untuk meninggalkan yang penting dan kita mengambil amalan-amalan yang di bawah dari sisi keutamaannya. Yani tarkul fadil ilal marjuh. Dan ini dalam kehidupan kita hari ini. Saya berikan contoh ya. Dan saya sering ilmu jarah wa ta'dil, mentahdir, jamaat, kelompok orang ini untuk orang-orang khusus ya. Tetapi ketika dakwah salaf ke Indonesia dijadikan sebagai poin yang paling utama, ada ustadz gitu sampai bertanya, hari ini ustadz udah di pesantren terkenal gitu, kok masih tanya, ustadz apa hukumnya kalau laki-laki mendatangin istrinya sedang jima? Kata saya, antum ini udah lama banget ini belajar salaf ini ya, antum gak pernah tamat Bulughul Maram ya tentang kitabul haid gitu ya. Ternyata apa? Karena ya tadi, jadi ilmu yang sesungguhnya untuk orang khusus diambil oleh orang awam gitu. Yang sebenarnya dia ya paham dulu tentang ya, mungkin selesai dulu belajar kitab Bulughul Maram, selesai dulu dia belajar Umdatul Ahkam ya, kitab fikih umpamanya kitab Darurul Mudiyah atau mungkin fikih sunnah dan sebagainya, dia belajar yang lain dulu. Dan ini syaitan laknatullah gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan laknatullah digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim dengan 2 gambaran. Lihat dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan orang-orang yang berada dalam Shiratal Mustaqim, beliau memberikan gambaran begini. Syaitan dengan orang-orang beriman yang lemah seperti seekor kancil dengan serigala.
Jadi si kancil itu punya kelebihan larinya cepat, tetapi banyak lalainya. Setiap lari dia senantiasa noleh ke belakang. Setiap lari dia berhenti dulu. Sedangkan serigala walaupun tidak begitu cepat, tapi dia menuju ke depan terus. Sehingga lama kelamaan kancil ini kekejar sama dia. Dan digambarkan seperti apa? Seperti kancil dengan seekor kura-kura. Kura-kura dengan seekor kancil berbicara, mari kita bertanding cepat lari katanya. Kemana? Tuh gunung sana katanya. Dan dia tidak pernah memperhatikan jalan menuju gunung sana. Dia yang terbayang, saya ke sana gitu. Ternyata lari antara kura-kura dengan si kancil ini. Lari cepat banget. Ternyata gunung itu disebang sungai. Nah, kura-kura lambat. Si kancil lari. Ketika sampai di tempat tepi sungai, si kancil begini aja. Datanglah si kura-kura, kata kura-kura, dadah katanya. Dia sampai ke tujuan. Banyak orang yang berbicara sesuatu dia tidak tahu apa yang semestinya dia lakukan. Dan syaitan laknatullah, dia akan melalaikan orang dengan sesuatu yang dia lalaikan. Dan digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim, syaitan dengan orang beriman itu seperti orang dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah. Ketika dia mendengar suara adzan, syaitan membisikkan, tunggu dulu, tunggu qomat katanya. Ketika qomat dikumandangkan, syaitan ngasih tahu lagi, man adraka raq'ata minas sholat faqad aqratas sholata, inil jamaah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan jamaah. Santai aja katanya, yang penting dapat satu rakaat. Maka dia terlambat masih aja di jalan. Udah diprediksi imam itu udah beberapa rakaat, maka ada lagi hadis, man adraka ruku'an faqad adraka rakaata. Yang penting dapat ruku katanya. Walaupun tidak dapat satu rakaat. Ini mesti terlambat di rumah, tenang aja. Satu rakaat lagi insya Allah dapat katanya. Nah, ketika dia juga tidak memungkinkan untuk mendapatkan satu rakaat, syaitan akan mengatakan, yang penting kan niat berjamaahnya katanya. Kita dapat apa? Pahala. Akhirnya orang itu tidak bisa apa? Berjamaah gitu. Dan itu syaitan laknatullah. Antum bisa rasakan dalam kehidupannya. Bagaimana syaitan itu taswif. Taswif dalam bahasa Sunda mengangke-engke gitu. Melambat-lambat gitu. Jadi nanti dululah gitu. Dan itu adalah syaitan laknatullah. Dan Nabi SAW memperingatkan kepada seorang mukmin itu jangan menganggap remeh yang merupakan pintu apa? Syaitan laknatullah. Lalu beliau memberikan peringatan, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian satu perkara yang apabila kalian bertegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan sesat selamanya apa? Kitabullah wa sunnati nabihi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi ini adalah wasiat kepada apa? Sunnah. Nah, lihatlah di sini. Ini untuk kita semua. Beliau mewasiatkan, ya ayuhan nas, ati'u rabbakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa sumu syahrakum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, taatlah kalian kepada Rabb kalian, tunaikan salat 5 waktu, tunaikan zakat, dan meminta kepada Allah, ya Allah, percepat adabmu kepadaku di dunia katanya. Dia ingin selamat di akhirat, dan dia mengatakan tidak mengapa aku diadab apa? Di dunia. Maka Nabi SAW mengatakan kamu tidak akan mampu katanya. Lalu Nabi SAW memberikan doa yang dinamakan doa sapu jagat. Doa yang menyebabkan kamu selamat di 2 tempat apa? Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu wasiat Nabi sallallahu dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat Nabi sallallahu apa wasiatnya? Ketika Nabi sallallahu bersama para sahabat di kuburan, Nabi sallallahu memberikan wasiat dan memberikan contoh kepada para sahabat. Apa wasiatnya? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibaki, yaitu tempat kuburan para sahabat. Qala assalamualaikum daro qaulil mu'minin wa atakum ma tu'adun godan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir lil ahlil baqi. Qala wa fi riwayah assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahul mustaqdamin minna wa minal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Lihat ya, ketika Nabi SAW berada di kuburan, melewati kuburan, lalu beliau menyebutkan kalimat ini, assalamualaikum, ya, keselamatan bagi mereka, ya. Bagi siapa? Orang-orang beriman. Dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Lalu beliau mengatakan, dan kami pun insyaallah akan menemui apa? Kalian. Artinya akan mengikuti apa? Kalian. Meninggal seperti apa? Kalian. Lihat dalam satu doa ada dua peringatan. Lihat dalam satu doa ada dua isi. Isi yang pertama kepada yang mati. Berupa apa? Berupa doa. Allahumma ighfir lil ahlil baqi. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada ahlul baqi. Lalu setelah beliau mengatakan itu apa? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Para sahabat yang masih hidup diperingatkan bahwa sesungguhnya kita yang masih hidup akan mengikuti apa? Mereka berada di alam kubur, berada di alam baka, berada di alam barzah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan, ini ada ungkapan para ulama ketika menjelaskan hadis yang bunyinya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirukul maut. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang aku memerintahkan kalian untuk berziarah kubur, karena sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian kematian. Berkata para ulama, kalau para ibu, para bapak, kalau kita tidak tersentuh dengan adanya yang mati dan melihat kuburan, maka jangan diharap lisan manusia bisa mengingatkan orang itu. Jadi kalau orang ketika melihat yang meninggal dunia, ketika orang melihat kuburan, dalam hatinya tidak ada khauf akan kematian dan apa yang semestinya dipersiapkan untuk kematian, maka jangan diharap kalau orang itu bisa dinasihati dengan lisan hatinya, ya. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia putrinya Zainab, maka beliau apa? Menangis, mengalirkan apa? Air mata ketika beliau apa? Ya, melihat putrinya meninggal apa? Dunia. Dan kita lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu menangis. Kapan beliau menangis? Salah satunya adalah ketika melihat Mus'ab bin Umair dikafani. Ketika dalam perang apa? Uhud. Kain kafannya itu tidak cukup. Apabila ditutup bagian kepala, bagian kakinya terbuka. Apabila ditutup bagian kakinya, bagian kepalanya terbuka, maka Nabi SAW bersabda, tutuplah bagian kepalanya dengan kain dan kakinya dengan daun-daun. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis waktu itu. Cuma mungkin kalau kita bertanya, apa yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf menangis?
Mungkin sebagian di antara kita ada yang keliru dalam memaknai menangisnya Abdurrahman bin Auf. Mungkin kita akan mengatakan mungkin menangis karena seolah-olah meratapi kematian Mus'ab bin Umair karena kain kafannya tidak cukup. Dia menangis, ini kain kafannya tidak cukup. Tapi ternyata justru sebaliknya, Pak. Dia meratapi dirinya sendiri. Dia menangis dengan sesuatu yang ada dirinya. Kenapa? Beliau menangis karena dua alasan penting. Yang pertama, beliau mengatakan, dan dia merenungi pada waktu itu. Renungan yang pertama beliau mengatakan bahwa aku adalah orang yang diberi bagian dari dunia ini. Dan aku tidak tahu akhir hidupku. Apakah hartaku, kekayaanku akan husnul khotimah bersamaku? Dalam arti harta, ketika aku mati, maka harta itu dalam kebaikan bersamaku. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dia punya waktu, dia punya harta, dia punya jiwa, dia punya pakaian. Maka jiwa dan pakaiannya adalah dipakai dan mati syahid pada waktu itu. Yang darahnya menjadi saksi pada waktu itu. Yang kilatan pedangnya menjadi saksi nanti di alam kubur. Dan jadi saksi di arsatil kiamah. Di mana Nabi SAW mengatakan, kafa bi barakatus suyuf anil fitnah. Cukup kilatan pedang itu akan menjadi penyelamat dari fitnah. Nah, yang kedua, beliau meratapi apa? Beliau mengatakan bahwa apa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau diberikan sedikit nikmat dunia. Dan aku yakin Allah akan menyempurnakan nikmatnya nanti yaumul qiyamah. Dan aku tidak tahu jika seandainya apa yang Allah Ta'ala berikan hari ini, dan aku tidak tahu nikmat akhirat ini apakah diberikan atau tidak gitu kan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya harta hari ini, para ibu, para bapak mungkin punya mobil mewah. Kita tidak bisa untuk sombong. Hari ini memang dipakai untuk ngaji, tapi besok belum tahu kita. Tahu nggak para bapak? Besok kita dipakai untuk ngaji? Belum tahu. Nggak ada yang tahu siapa kita husnul khotimah. Maka Abdurrahman bin Auf bukan meratapi bahwa Mus'ab bin Umair ini miskin, meninggal dunia kain kafannya kurang. Karena Mus'ab bin Umair telah mengatakan ketika sakaratul maut, laqad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Sungguh aku telah mencium baunya surga di belakang gunung Uhud ini. Jadi dia telah merasakan wanginya surga di belakang gunung Uhud ini, dan ini kenikmatan yang sangat agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dunia ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mewasiatkan kepada para sahabat itu tentang amal ya. Ya, dan beliau tidak mewasiatkan tentang apa? Dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya wasiat Nabi SAW kepada para sahabat ya. Ya. Tapi saya cukupkan sampai di sini ya. Karena kajian siang itu berbeda dengan kajian pagi ya. Ya, kajian pagi itu, kajian siang beda ya, udah ngantuk. Barangkali juga antum ada yang belum makan ya, biasanya habis apa? Habis Jumat, habis sholat, waktu untuk apa? Untuk makan ya. Ya, ya, nanti ada masalah ya. Wasiat Nabi SAW itu sangat banyak sekali, dan ini supaya antum juga kangen, nanti pingin dilanjutkan kembali insyaallah di lain kesempatan ya. Sampai di sini ya banyak mutiara yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, ridwanullahi ta'ala alaihim. Mungkin kesimpulan salah satunya bahwa saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada para jamaah, bahwa ya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbeda dengan wasiat kita ya. Apa yang terbayang dalam diri kita itu tentang dunia. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan kasih sayang Rasul kepada umatnya melebihi kasih sayang semua orang. Sebagaimana kasih sayang ulama kepada muridnya
lebih besar ketimbang kasih sayang bapak kepada apa? Anaknya. Sebab kasih sayang ulama kepada muridnya bukan kasih sayang tentang dunia, tapi keumuman orang tua kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang yang berkaitan dengan dunianya. Kasihan kenapa anakku belum makan, kasihan anakku apa belum tidur, kasihan anakku belum punya baju. Tapi para bapak para ibu jarang, kasihan anakku belum baca Fatihah, jarang gitu. Orang bilang kasihan anakku belum bisa baca Fatihah, jarang gitu. Tapi kalau mengungkapkan kasihan anakku belum makan, kasihan anakku belum punya baju, kasihan anakku belum punya tas, kasihan anakku belum punya sepatu. Tentang dunia kita mengadu ke setiap orang. Tapi kalau anak kita tidak tahu agama, tidak pernah mengadu kepada apa? Kepada orang. Nah, ini perbedaan antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan atau cukup? Iya, ya nggak apa-apa sih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, tentunya tidak ada di antara mereka yang menambah agama ini ya. Mereka tidak melakukan satu ritual ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga para sahabat mengungkapkan ungkapan seperti ini ya. Kalau bisa kamu jangan menggelengkan kepala kecuali ada sunnahnya, katanya. Itu saking wajibnya beramal harus ada apa? Perintahnya, tuntunannya ya. Kalimat itu juga bukan berarti bahwa kita tidak boleh bergerak kecuali ada apa? Dalilnya, sebab tidak mungkin bisa dilakukan. Tetapi mengungkapkan sebuah ungkapan saking tidak bolehnya melaksanakan agama yang tidak ada apa? Dasarnya, tidak ada apa? Dalilnya. Kita berikan beberapa contoh ya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menebang pohon yang di situ para sahabat melakukan bai'atu ridwan, melakukan bai'ah. Maka ditebang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Beliau merasa takut kalau nanti ada orang-orang yang menganggap ada keutamaan melakukan ritual ibadah di bawah pohon ini. Maka beliau menebangnya gitu. Jadi beliau menebangnya. Yang ketiga, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ini berkaitan dengan mereka itu sangat hati-hati melakukan sebuah amalan. Jadi melakukan sebuah amalan, yaitu para sahabat itu menghilangkan jejak. Kalau kita bahasanya apa? Napak tilas ya. Apa yang merupakan peninggalan Nabi SAW? Seperti kemana Nabi SAW masuk ya. Kemudian di mana Nabi SAW itu duduk ketika di perang Uhud, di mana Nabi SAW duduk ketika dalam perang Badar. Maka para sahabat itu menghilangkan jejaknya. Kenapa? Karena seandainya pun Nabi SAW duduk di sana, pernah berdoa di Uhud, pernah berdoa ketika Badar, maka bukan menjadikan tempat itu sebagai tempat apa? Berdoa. Beliau merasa takut kalau nanti ada generasi, jadi para sahabat merasa takut nanti kalau ada generasi ataupun generasi umat ini yang mereka menganggap ada keutamaan berdoa atau ibadah di tempat-tempat apa? Tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ada pertanyaan, ada hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat, tapi secara zahir tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Nah, ketahuilah bahwa sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat yang berkaitan dengan agama
yang secara zahirnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW di zamannya, maka ini ada beberapa poin. Pertama, imma secara globalnya ada perintah tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena belum dibutuhkan pada waktu itu. Contoh, Baitul Mal, badan zakat, ya. Kemudian kepemerintahan, ya, mungkin ada qadi, ada mahkamah, ada kafalatul hisbah, ada kementerian umpamanya apa, panglima dan sebagainya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan itu semua dalam kaidah-kaidah yang umum, baik dalam Al-Quran ataupun dalam apa, dalam Sunnah. Ya. Seperti apa? Khud min amwalihim shadaqatan, atau tu'khadu min agniahim faturadu ila fuqaraihim. Kalau kita baca hadis, ambil dari orang kaya dan bagikan kepada orang miskin. Kalau digambarkan diambil, harus disimpan di mana? Ya, berarti harus ada tempat penyimpangan apa? Harta, kan gitu. Tapi kenapa pada waktu itu tidak dilakukan? Tidak dilakukan pada waktu itu karena umat Islamnya sedikit, kaum musliminnya yang miskinnya banyak. Ya tidak perlu apa? Tidak perlu baitul mal, ya hari itu juga dibagikan habis gitu ya. Nah, ketika kaum muslimin banyak dan harta kaum muslimin banyak, yang miskin semakin sedikit, harus di mana dulu harta kaum muslimin? Harus ada di baitul mal. Dan ini yang dinamakan fikih gitu ya. Istinbat. Sekarang Quran. Quran di zaman Nabi SAW dicatat dalam lauh, ada yang di batu-batu, ada yang di apa? Di kulit-kulit, ada yang di pelapah kurma. Lalu kenapa tidak dikumpulkan dalam satu mushaf? Karena memang Qur'annya masih turun. Bagaimana dikumpulkan? Qur'annya masih apa? Masih turun. Ketika Qur'annya udah sempurna dan para penghafal Qur'an semakin sedikit, maka perintah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Maka gambarannya apa? Dimushafkan. Jadi ini mengamalkan ayat, bukan membuat sesuatu yang tidak apa? Tidak ada dalilnya. Jadi para sahabat itu tidak pernah melakukan apa? Melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Nah, ketika ditanya poin yang kedua, kalau begitu kapan munculnya bid'ah itu? Munculnya bid'ah adalah ketika meninggal dunianya para sahabat. Dan meninggal dunianya para sahabat itu berbahasa ya. Yang pertama meninggal dulu khulafaur rasyidin, kibaru sahabat. Ketika meninggal dunia Abu Bakar, fitnah mulai sedikit. Ketika meninggal Umar, maka fitnah semakin besar. Ketika meninggal Utsman, fitnah semakin apa? Besar. Ketika meninggal Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka fitnah semakin besar. Maka di sini muncullah dua fitnah pertama ya, yaitu Khawarij dan Syiah. Nah, yaitu ketika telah meninggal dunia para kibar sahabat. Jadi pembesar para sahabat. Lalu setelah itu di akhir meninggallah para sahabat ya, yaitu di mana sahabat yang paling mendekati akhir seperti meninggal dunianya Abu Hurairah, meninggal dunianya adalah Amr ibn Tufail dan seluruh sahabat, maka disitulah muncul ya, penyimpangan-penyimpangan. Muncullah apa? Kesesatan-kesesatan. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazhu minal abdi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ki aliman ittakhadhan nar ru'asan juhala fasu'ilu fa'atu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wa qala Nabi sallam, ma min amin aw ma min yaumin illa huwa asyarru mimma qablahu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah datang tahun, tidak datang bulan, tidak datang hari, kecuali akan lebih jelek dari yang sebelumnya.
Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang dimaksud lebih jelek dari yang sebelumnya bukan semakin sedikit harta, bukan semakin sedikit tempat pekerjaan, tapi yang dimaksud apabila pergi ulama kalian dan orang-orang fakih di antara kalian. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya kesesatan adalah di akhir hayat para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian apa sebabnya? Ya sebabnya ada dua. Yang pertama adalah makaidu a'dail Islam. Yang pertama tipu daya dari musuh Islam. Karena orang-orang kafir Yahudi itu mengintai kaum muslimin. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum inis tata'um. Dan ini orang-orang Yahudi mengintai perkembangan kaum muslimin. Yang kedua dari sisi kaum muslimin itu sendiri. Apa yang menjadi penyebab munculnya fitnah dan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin? Para ulama menjelaskan sebabnya ada 3. Jadi sebab utamanya ada 3. Yang pertama al-jahlu, kebodohan yang menimpa kepada umat Islam. Apa yang menyebabkan kebodohan yang ada di umat Islam? Ada 2. Yang pertama minimnya minat kaum muslimin belajar tentang dinnya. Ya, seperti antum, jangan orang lain. Antum ngaji ke sini kan tidak bawa tulisan gitu. Ini menunjukkan minat belajar itu kurang, tidak seperti para sahabat. Qaidul ilma bil kitabah. Jadi tulis apa ilmu itu dengan tulisan. Minat para sahabat beda dengan minat kita hari ini. Yang kedua, sekarang ulama itu banyaknya ceramah, itu bukan ngajarin ilmu. Orang itu ceramah aja gitu. Ya, ilmunya kan tidak pernah dibacakan Sahih Bukhari, tidak pernah dibacakan tafsir dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubud dunya, yaitu cinta dunia. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Ya. Jadi condong kepada syahwat, dan itu yang menyebabkan munculnya kesesatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana cara sahabat membedakan antara Al-Quran dan Sunnah saat Rasulullah SAW menyampaikannya? Ya, Nabi SAW masih tahu kalau itu ayat Quran yang ngasih tahu kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, di mana beliau telah mengatakan telah turun wahyu hari ini kepadaku begini, dan beliau membacakan apa? Ayat Al-Quran. Ya, adapun hadis dipahami oleh Nabi SAW dari apa yang beliau dengar, kemudian apa yang beliau lihat, dan yang merupakan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan seorang wanita yang menjadi pemimpin di dunia? Apakah di dunia menjalani kehancuran? Apakah ada dalilnya, Ustaz? Wanita tidak boleh menjadi pemimpin sholat atau pemimpin di luar apa? Sholat bagi laki-laki. Berdasarkan dalil ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yufliha qaumun wala umurahum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum di mana urusan mereka dipimpin oleh wanita. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya punya judul apa? Pengaduan para wanita. Jadi surat dari Siti Hawa untuk para wanita. Jadi apa? Keluhan para wanita. Mereka mengatakan begini: kenapa aku diciptakan seperti ini, tapi aku punya profesi seperti ini. Jadi artinya apa? Wanita-wanita yang jadi wanita malam, kerja pada waktu malam, dia kerja di tempat-tempat tertentu, dia itu merintih hatinya sebenarnya. Maka ada nasihat dari wanita untuk wanita. Kenapa aku diciptakan seperti ini? Kok kerjaannya aku seperti ini? Nah, kalau wanita itu tidak berkata seperti itu rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Rusak fitrahnya. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah menjadikan dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, dan kami telah menjadikan malam sakana sebagai apa? Tempat istirahat, dan sebagai tempat apa? Artinya orang itu untuk mencari kesenangan dan mencari apa? Ketenangan dan beristirahatnya. Nah, sekarang kita tanya, kalau wanita-wanita yang semestinya dijadikan sebagai tempat peristirahatan suaminya, lalu ketika suaminya pingin tidur, istrinya tidak ada, bayangkan seperti apa? Akan adakah ketentraman dunia ini? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya para wanita itu mengeluh. Ya. Mereka mengatakan, kenapa aku ini kok diberi pekerjaan seperti ini? Kenapa kok aku ini seperti ini? Sedangkan Allah telah mentakdirkan aku dengan seperti ini. Para wanita itu sebenarnya mengeluh kepada dirinya sendiri. Bahkan kata seorang ahli syair, jari jemarinya pun bertanya, katanya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan jemari, jadi jari jemariku ini lembut, kenapa kok sekarang harus ngangkat barbel? Kenapa sih sekarang harus mengangkat barang-barang besar berat? Itu para wanita itu hatta jemarinya itu mereka itu mengeluh. Kenapa ketika Allah Ta'ala mentakdirkan secara fitrah betis-betis kami ini mulus, lurus, kok sekarang jadi kekar besar? Mereka bertanya sebenarnya. Kenapa ketika lenganku ini katanya lurus, sekarang kok jadi besar? Sesungguhnya para wanita bertanya seperti itu. Hanya saja apa? Ketika mereka itu telah terbuai dengan dunia dan mereka itu telah celaka dengan fitrahnya. Bahkan rambutnya pun mereka bertanya, ya Allah, katanya, kenapa ketika rambutku Engkau ciptakan terurai panjang, sekarang menjadi pendek? Bertanya, rambutnya juga menyesal. Kenapa? Katanya, Engkau telah mentakdirkan aku panjang, tapi sekarang kok jadi pendek? Perutnya pun merintih, rahimnya pun merintih. Mereka mengatakan, kenapa ya Allah Engkau telah mentakdirkan aku punya rahim, sekarang seolah-olah tidak ada itu. Bahkan dalam kenyataannya, lihatlah, maaf ya sebutkan, dalam berita dikatakan seorang artis karena dihukumi berpenyakit tidak akan punya anak, dan dia juga tidak punya suami, maka dia berpikir bagaimana saya punya anak. Dalam kenyataannya apa? Dia mengatakan itu adalah gambaran rintihan bahwa dia punya rahim. Ketika dia tidak punya suami sampai saat ini, dia menginginkan bahwa rahimku pingin. Disitulah apa? Bersemayam anak, katanya. Lihatnya, Julia Perez ya, itu seorang artis, ya tidak punya suami. Kenapa? Intinya menggambarkan kepada para wanita, nih rahimku ini sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan untuk di situ ada anak gitu. Nah sekarang kenapa kerja terus gitu? Rahimku merintih. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kerintihan para wanita sebenarnya. Sampai sekujur tubuhnya itu merintih. Mereka mengadu, kenapa aku seperti ini? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir,
ungkapan para wanita apa? Kenapa katanya mestinya aku itu disapa dengan sapaan yang lembut? Ketika wanita punya suami, dia disapa dengan sapaan yang lembut. Ya. Yang aku dibayar dengan mahar, yang aku diberikan dengan pemberian. Tetapi kenapa hari ini aku harus bisa hidup dengan sesuatu yang aku berikan kepada orang? Aku bisa hidup karena aku memberi ini. Aku bisa hidup karena memberi ini. Semestinya wanita itu apa? Dia mendapatkan dengan tanpa jasa dari dirinya. Kenapa? Karena seorang suami ketika dia menikahi istrinya, maaf ya, memasak, mencuci bukan merupakan salah satu syarat istri itu adalah kepada suaminya. Kalau antum punya pembantu, ya mampu pembantu. Atau antum mampu mencuci sendiri, masak sendiri, ya masak sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya wanita itu awalnya mulia. Tapi ketika dia tidak memuliakan dirinya sendiri, maka seluruh anggota badannya, sekujur tubuhnya dia itu merintih. Dan ini yang digambarkan oleh para ulama ya. Lihat ya, ada rintihan para wanita diungkapkan dalam sebuah syair. Cari ya. Saya tidak akan kasih tahu di mana sumbernya. Tapi demikianlah sesungguhnya para wanita hidup ya. Sekarang itu menganggap mereka dimuliakan, sesungguhnya mereka adalah dalam keadaan dihinakan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, para jamaah dan para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin kajian kita di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa kembali bertemu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.